Haleluya, haleluya. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Selamat kita merayakan Paskah kematian Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami akan mengadakan kebaktian memperingati hari kematian Yesus Kristus, dan kebaktian ini melalui grup VCS Facebook, dan kemudian akan disiarkan dengan siaran tunda melalui YouTube Efrat Waworuntu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih yang ada di rumah, yang mengikuti kebaktian live streaming pada sore hari ini, kami harapkan Bapak Ibu mengikutinya sesuai dengan SOP yang sudah kami sampaikan melalui grup WA dan grup Facebook. Saya mohon supaya Bapak Ibu konsisten dengan sikap beribadah, konsisten, disiplin mengikuti kebaktian ini dari awal sampai akhir. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memberikan penghormatan yang tinggi kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati di salib untuk menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Untuk itu Bapak Ibu, siapkan dirimu dengan baik, siapkan hati dan jiwamu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ajaklah seluruh anggota keluargamu duduk rapi di rumah dan mengikuti kebaktian ini dengan teratur dengan baik. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan mulaikan kebaktian ibadah Paskah kita pada hari ini. Saya jemput Bapak Ibu yang ada di rumah, kalau bisa berdiri, mari silakan berdiri. Yang ada di gereja juga bisa berdiri. Sebelum ibadah ini dimulai, kita membukanya di dalam doa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami panggil dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau telah menolong kami ya Tuhan, sampai pada hari ini kami bisa mengadakan kebaktian memperingati hari kematian Yesus Kristus, ibadah Paskah. Ya Tuhan, kami mohon biarlah Engkau hadir di tengah kami. Engkau mengurapi setiap kami, baik kami yang ada di gereja, baik anak-anakmu yang mengikuti live streaming ini dari rumah mereka masing-masing. Biarlah kemuliaan Tuhan turun atas kami. Biarlah urapan Allah turun atas kami, supaya persembahan yang kami bawa kepadamu menjadi persembahan yang terbaik, menjadi persembahan yang menyenangkan, yang menyukakan hatimu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan dan pengagungan hanya bagi Tuhan saja. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah Paskah pada hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Yang ada di gereja dipersilakan duduk lagi. Kebaktian pada hari ini, Praise and Worship akan dipimpin oleh Ibu Marcella, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh saya sendiri. Mari kita siapkan hati dan jiwa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pada seluruh jemaat Victory
jemaat Yesus. Biar hadirat-Mu mengalir bagi setiap jemaat. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Bapak yang baik. Sore hari ini kami siap untuk memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap untuk memuji Tuhan bersama saya, kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita untuk sore hari ini kita mau memuji Tuhan. Setiap jemaat Victory yang ada di rumah, mari saya undang kita juga untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan sore hari ini. Haleluya. menikmati hadirat Tuhan. Kita semua yang ada di tempat ini merasakan sukacita ya, amin. Haleluya, kita terus bersukacita bagi Tuhan.
Bapak Ibu yang ada di rumah, sebelum kita dengarkan renungan Paskah pada sore hari ini, kita akan nyanyikan satu pujian yang lama. Dulu saya jauh dari dosa, dari jalan Tuhan. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, oleh karena salib, oleh karena pengorbanan Yesus, Ia telah mengangkat kita dari lumpur dosa. Haleluya. Mari sama-sama dengan kami naikkan lagu ini. Dulu saya jauh dari jalan Tuhan, orang yang kehilangan buta, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong saya. Dari awal kita nyanyikan itu. Dulu saya jauh, dulu saya jauh dari jalan Tuhan, orang yang terhilang dan buta, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya. Haleluya. Waktu Tuhan tolong saya, saya tersesat jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Katakan, waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya, saya tersesat jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, biarlah Engkau tetap bekerja di tempat ini, dalam setiap hati umat-umat-Mu yang ada di rumah, yang mengikuti beribadah bersama kami. Firman-Mu akan disampaikan. Engkau menjamah setiap hati dan jiwa kami, supaya firman-Mu tertanam di setiap hati dan jiwa kami. Firman-Mu bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami buka hati dan jiwa kami untuk kebenaran firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Selamat sore. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Bapak Ibu yang ada di rumah, shalom. Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Tuhan sayang, Tuhan peduli dengan kita. Sekalipun kita beribadah berbeda tempat, kami di gereja, Bapak Ibu ada di rumah masing-masing, tetapi saya percaya bahwa berkat kemuliaan yang kami terima di tempat ini, Bapak Ibu juga terima di tempat di mana Bapak Ibu berada saat ini. Saya percaya berkat yang sama kita akan terima dari Tuhan. Haleluya. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan bagaimana kasih Tuhan yang besar yang telah dinyatakan kepada kita semua. Tema Paskah pada tahun ini adalah kekuatan salib. Salib yang saya maksud bukanlah sekedar kayu palang atau bentuk palang. Banyak orang menggunakan bentuk palang seperti ini. Banyak orang menaruh bentuk salib di setiap rumah-rumah mereka. Banyak orang menggunakan kalung yang mata kalungnya berbentuk salib. Tetapi saya ragu apakah mereka memahami makna, nilai daripada salib itu. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, bukan hanya sekedar bentuk salib atau kayu palang, tetapi nilai yang ada pada salib itu. Sehingga saya dapat mengatakan bahwa salib itu adalah kekuatan Allah. Itulah sebabnya saya beri tema kekuatan salib. Saya akan membawa Bapak Ibu semua untuk membaca peristiwa kematian Tuhan. Kemudian saya akan mengangkat satu saja daripada nilai salib itu. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Lukas pasal 23. Injil Lukas 23 mulai ayat 33. Ada beberapa ayat yang saya akan bacakan pada hari ini. Peristiwa tentang kematian Yesus Kristus. Ayat 33 mulai. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ayat 35. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Ayat 36. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok kan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus?"
selamatkanlah dirimu dan kami. Ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Ayat 41. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ayat 44. Ketika hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Haleluya. Kita hari ini mengucap syukur kepada Allah Bapa kita, sebab Yesus telah mati di salib, dan pada hari ketiga ia bangkit dari kematian, dan kemudian setelah 40 hari ia naik ke sorga. 10 hari setelah Yesus naik ke sorga, janji yang diucapkan oleh Yesus tentang Roh Kudus digenapi bagi gereja. Roh Kudus dicurahkan atas murid-muridnya, atas orang-orang percaya yang ada di Yerusalem. Mereka menikmati kuasa kemuliaan Allah. Mereka menikmati perjanjian yang disampaikan oleh Yesus pada waktu ia berbicara dengan murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya menyampaikan tadi bahwa tema hari ini adalah kekuatan salib. Yang saya maksudkan adalah kekuatan yang terkandung pada salib itu. Ada nilai-nilai salib yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti. Bukan sekedar kita mengenakan salib, bukan sekedar kita menaruh salib pada rumah kita dan mengenakan pada kalung kita. Tetapi kita harus memahami benar nilai-nilai Allah, nilai-nilai rohani yang terkandung pada salib itu. Ada banyak nilai-nilai rohani yang terkandung pada salib itu, sehingga Alkitab berkata salib itu adalah kekuatan Allah. Berita tentang salib adalah kekuatan Allah. Ada banyak sekali tentang ketaatan, tentang kerendahan hati, tentang pengorbanan, tentang kerelaan, kelemah lembutan. Itu semua adalah nilai-nilai rohani yang terkandung dalam salib, dan itu adalah kekuatan Allah. Saya hanya mengambil satu saja, karena kita tidak punya waktu yang cukup panjang untuk menyampaikan hal ini, yaitu pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Kita percaya bahwa melalui salib
dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Melalui salib, semua pelanggaran dan kesalahan kita telah diampuni oleh Bapa. Melalui respon kita terhadap salib, melalui percaya kita terhadap salib, maka semua kelemahan pelanggaran yang kita perbuat, sehitam apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, salib telah mengampuni semua dosa kita. Itulah nilai yang ada pada salib yang saya sampaikan pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setelah kita percaya kepada Tuhan, mendapatkan anugerah besar, yaitu pengampunan dosa, ada pesan penting yang disampaikan kepada kita oleh Yesus. Dan inilah yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu, yaitu pesan sederhana: jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Pesan ini disampaikan oleh Yesus pada waktu ia berada dekat pintu domba di Yerusalem. Waktu ia berjalan, ia mendapati ada seorang yang sedang duduk dekat kolam Bethesda, yang sedang berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Saya akan bacakan ayatnya. Yohanes 5 ayat 14. Yohanes 5 ayat 14, demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus bertemu lagi dengan orang itu di bait Allah dan berkata kepadanya, dengar, kamu sudah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk kepadamu. Waktu Yesus berjalan dekat kolam Bethesda, ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya menderita sakit. Dan ia berharap supaya ia disembuhkan pada waktu air kolam itu bergoncang. Tetapi sudah begitu lama ia duduk di situ. Ia tidak sempat menjatuhkan diri pada kolam itu, dan ia tidak mendapatkan mujizat, ia tidak mendapatkan kesembuhan. Luar biasa pada hari itu, Yesus datang menghampiri dia dan bertanya kepadanya, menawarkan sesuatu yang paling ia harapkan, menawarkan sesuatu yang paling ia butuhkan. Yesus bertanya, apakah kau mau sembuh? Haleluya. Ini pertanyaan Bapak Ibu yang begitu menggembirakan hatinya. Ia berkata, ya aku mau sembuh, aku sudah 38 tahun duduk menderita sakit. Setiap kali air itu bergoncang aku mau jatuh, tapi orang lain mendahului aku. Aku tidak mendapatkan mujizat, aku tidak mendapatkan kesembuhan. Beginilah hidupku. Kemudian Yesus menjamah orang itu, menyembuhkan dia dan menyelamatkan dia. Saudara, Yesus berlalu dari pandangan orang itu. Orang itu mengalami mujizat, Yesus pergi ke bait Allah. Pada waktu ia berjumpa, pada waktu yang sakit ini pergi ke bait Allah, dan dia berjumpa dengan Yesus di sana. Waktu Yesus melihat dia ada dalam bait Allah, inilah pesan yang Yesus katakan. Yesus bilang, dengar, kamu sudah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk kepadamu. Mari kita lihat pesan ini. Jangan berbuat dosa lagi. Haleluya. Mengapa? Yang pertama alasannya,
supaya jangan terjadi yang lebih buruk padamu. Orang ini sudah 38 tahun menderita sakit. Yesus bilang jangan bikin dosa lagi ya, supaya jangan terjadi yang lebih buruk padamu. Haleluya. Tentunya kita tidak mau mengalami hal yang lebih buruk dari yang dahulu kita alami. Sudah begitu banyak orang mengalami kasih karunia Tuhan, anugerah yang besar, pengampunan dosa. Dan pesan ini penting bagi kita. Kita sudah mendapatkan anugerah besar dari Tuhan, pengampunan dosa. Dan terimalah pesan ini dari Yesus. Jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan hal yang lebih buruk terjadi padamu. Yang kedua, mengapa kita jangan berbuat dosa lagi? Saya melihat dari Alkitab bahwa dosa hanya akan memisahkan kita dari Allah. Yesaya 59 ayat 2 menyampaikan di sana. Dosa memisahkan kita dari Allah. Kalau kita terpisah dari Allah, kita tidak akan mendapatkan hal-hal yang baik. Kalau kita terpisah dari Allah, hanya hal yang buruk yang kita terima. Sebab tidak ada yang baik dalam dunia ini. Yang berikut, mengapa? Di dalam Yesaya 59, dosa hanya membuat kita tidak dapat melihat dan menikmati kemuliaan Allah. Bukankah setiap hari kita mau melihat kemuliaan Tuhan, kebesaran kuasanya, mujizatnya, janji-janjinya, kuasa firman, kuasa Roh Kudus? Bukankah itu yang kita harapkan setiap hari? Penyertaan Tuhan yang sempurna di setiap perjalanan kita. Masa depan bagi anak-anak kita, masa depan yang baik bagi keluarga kita. Bukankah itu yang kita harapkan setiap hari? Tuhan kerjakan bagi kita. Tetapi kalau masih ada dosa, maka semua itu jauh dari kita. Jadi dosa itu hanya akan membuat kita tidak dapat menikmati kemuliaan Allah. Itulah sebabnya Tuhan katakan jangan berbuat dosa lagi. Yang terakhir, mengapa Bapak? Kita lihat Roma 5 ayat 26. Upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Adalah kematian, adalah penghukuman. Itulah upah dari dosa. Itulah akibat dari dosa. Makanya Yesus katakan, jangan berbuat dosa lagi. Haleluya. Ada banyak kebiasaan-kebiasaan pada kita. Dan kebiasaan-kebiasaan ini adalah sesuatu yang buruk. Kebiasaan-kebiasaan ini hanya akan membuat kita terjerumus jatuh dalam penghukuman Allah. Mari kita datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan ampunilah saya dari segala kebiasaan-kebiasaan buruk saya. Ampunilah saya dari segala perbuatan-perbuatan buruk saya. Tuhan ampunilah saya dari segala hal yang tidak baik. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa anugerah besar itu telah dilimpahkan, diberikan Tuhan pada kita. Saya sampaikan yang terakhir, Bapak Ibu. Mengapa kita jangan berbuat dosa lagi? Ini penting bagi kita. Penting diingat dan disimpan di dalam hati. Penting diingat dan direnungkan setiap hari. Bahwa Yesus hanya satu kali mati untuk menebus dosa kita.
diberikan satu kali saja, tidak diberikan berulang-ulang kali. Bahwa Yesus tidak akan mungkin mati untuk kedua kalinya. Bahwa dia hanya mati satu kali saja untuk menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Saya akan membacakan ayat yang terakhir. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 28. Ibrani 9 ayat 28. Demikian juga Kristus, ia dipersembahkan hanya satu kali saja untuk menanggung dosa banyak orang, dan akan datang untuk kedua kalinya, bukan untuk menanggung dosa, melainkan untuk membawa keselamatan bagi mereka yang menantikan dia. Haleluya. Pesan Tuhan ini harus simpan baik-baik di dalam hatimu. Jangan berbuat dosa lagi, sebab Yesus hanya mati, disalib untuk mengampuni dosa kita, menebus kita dari dosa satu kali saja. Satu kali saja. Saya tegaskan sekali lagi, hanya mati satu kali saja. Respon ini, hormati dan hargai pengorbanan Yesus untuk kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Yesus. Kalau engkau mau menikmati kekuatan salib, maka jangan berbuat dosa lagi. Hiduplah dalam kekudusan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka Roh Kudus akan turun atas hidupmu dan memimpin engkau, sehingga engkau akan menikmati kekuatan salib dari Yesus Kristus. Haleluya.
roti dan air anggur yang ada padamu, yang sudah dibagikan padamu, bagikan kepada semua yang mengikuti ibadah yang ada di rumahmu. Kalau ada anak-anak di sana yang mau mengikuti, maka Bapak Ibu sebagai orang tua, tolong bimbing anak-anak itu, jangan main-main. Kita lakukan ini dengan serius. Sebab dengan mengikuti perjamuan kudus, perjamuan Tuhan, dengan kita melaksanakan perjamuan Tuhan, kita mengambil bagian, kita sedang mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitan Tuhan. Kita sedang mengambil bagian dalam penderitaan Yesus Kristus, merenungkan penderitaan Yesus Kristus, memperingati penderitaan Yesus Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita harus melakukan ini dengan serius, dengan benar, dengan sebaik-baiknya. Hormatilah apa yang ada di tanganmu itu. Bahwa itu bukan lagi roti biasa, tetapi itu adalah tubuh dan darah Yesus. Pejamkan matamu. Saya akan berdoa dari sini. Tuhan Yesus, sucikanlah kami, hamba-hamba-Mu, baik kami yang ada di gereja, baik umat-umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Sucikanlah hidup mereka, layakkanlah mereka untuk makan dan minum tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami dari segala kekurangan-kekurangan kami Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau menguduskan kami. Jamah kami ya Roh Kudus. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih. Berkatilah roti dan air anggur yang ada pada kami semua. Kuduskanlah itu. Kuduskanlah ini. Dengan kuasa Roh Kudus. Dan kami terima perjamuan Tuhan pada hari ini. Dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pegang tubuh Tuhan di tangan kanan. Lakukan dengan iman. Lihatlah bahwa yang di tangan kananmu itu bukan lagi roti biasa,
tetapi itu adalah tubuh Tuhan. Tubuh yang telah dipecah-pecahkan, yang dipaku di atas kayu salib, yang kepalanya diberikan mahkota duri, yang tangannya dipaku, kakinya dipaku, dan yang lambungnya ditusuk dengan tombak, yang seluruh tubuhnya itu berlumuran darah. Begitu banyak luka yang ada pada tubuhnya. Tubuhnya dipecah-pecahkan supaya setiap dosa dan pelanggaran kita diampuni oleh Tuhan. Dan hanya ada satu perkataan, satu kalimat yang Tuhan minta kepada kita: jangan berbuat dosa lagi. Ingatlah bahwa ini proses luar biasa. Ia mengampuni dosa kita dengan proses yang luar biasa, dengan pengorbanan dirinya. Renungkanlah hal ini, Bapak Ibu semua. Mari dengarkan firman Tuhan dan ikuti doa saya. Kemudian kita akan makan tubuh Tuhan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya di tangan kananku ini bukan lagi roti biasa, tetapi dengan iman aku berkata kepadamu, ini adalah tubuhmu, tubuh yang tidak bercacat celah, yang dipaku di atas kayu salib, yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosaku. Aku percaya saat aku makan tubuhmu, kekuatan salib itu mengalir dalam tubuhku. Kekuatan tubuh Tuhan mengalir dalam tubuhku. Dan aku percaya ada mujizat. Ada mujizat. Oleh bilur-bilur Tuhan ada mujizat. Ada kesembuhan. Mari kita makan dengan iman tubuh Tuhan demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan anggur yang adalah darah Yesus di tangan kananmu. Dengarkan firman Tuhan dan kita akan berdoa dan minum bersama. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, aku percaya di tangan kananku ini bukan lagi air anggur biasa, tetapi ini adalah darah Yesus, darah yang berkuasa, yang tidak bercacat celah, yang mengalir dari atas kayu salib. Aku percaya saat aku minum darahmu, kekuatan salib, kekuatan darah Yesus mengalir dalam tubuhku. Dan aku percaya segala dosa, pelanggaranku diampuni oleh Tuhan. Segala kutuk setan, kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk manusia, kutuk-kutuk dosa diputuskan oleh darah Yesus. Darah yang berkuasa, darah yang berkuasa, darah Yesus berkuasa. Mari kita minum dengan iman demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.
Mari angkat tanganmu, kedua belah tanganmu di hadapan. Angkat tanganmu kepada Bapa. Dan engkau bersyukur kepada Dia. Katakan haleluya. Kiala mata kiala mala 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 mala. Kiala mala 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 mata kiala masa kala mala 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 mala. Kiala mala 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 kiala mala 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 mala. Kiala mala 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 minta Roh Kudus memberi kekuatan padamu. Kalau engkau sedang dihantui dengan rasa takut dan gelisah, kekhawatiran yang hebat, saya mau katakan padamu bahwa darah Yesus, salib adalah kekuatan kita. Kita akan menikmati kekuatan Allah dengan melakukan nilai-nilai yang ada pada salib itu. Roh Kudus menjamah hati dan jiwamu sehingga engkau tidak khawatir lagi. Roh Kudus menghidupkan setiap perkataan Allah, firman-Nya yang ada di dalam hati dan jiwamu, sehingga engkau tidak khawatir lagi, engkau tidak cemas lagi, engkau tidak takut lagi. Ada kekuatan salib pada hidup. Kalau kau sedang sakit hari ini, kau harus percaya apa yang kau lakukan tadi memberikan mukjizat kesembuhan padamu. Kepada orang yang 38 tahun sakit, Yesus bukan hanya memberikan keselamatan padanya, pengampunan dosa padanya, tetapi Yesus menghiburkan dia dengan kesembuhan pada penyakit yang ia alami. Ia sembuh dari sakit 38 tahun. Begitu juga padamu. Yesus bukan hanya mengampuni dosamu dan menyelamatkan hidupmu, tetapi ia memberikan mukjizat padamu. Ia menyembuhkan hidupmu dari sakit. Percayalah bahwa darah Yesus berkuasa, bahwa tubuh Tuhan berkuasa, bahwa salib itu adalah kekuatan Allah yang memberikan mukjizat padamu. Jamah bagian tubuhmu yang sakit, dimanapun Anda berada hari ini, siapapun Anda, kalau engkau percaya pada salib itu, engkau percaya kepada Yesus sebagai anak domba Allah, engkau akan menikmati kemuliaan Tuhan. Ada mukjizat yang disiapkan Tuhan bagimu. Kau akan mengalami mukjizat
kesembuhan. Taruh tanganmu pada bagian tubuh yang sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan Anda. Tuhan menyembuhkan hidupmu. Dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan Anda. Darah Yesus memulihkan hidupmu. Dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan terjadi. Sakit apapun Anda. Mungkin Anda mau Tuhan berkarya padamu. Melalui tangan-tanganmu, melalui otakmu, melalui apa saja Tuhan. Kalau mau Tuhan berkarya. Kalau mungkin Anda di antaramu yang mau supaya Tuhan menjamah kandungan, menginginkan, merindukan ada keturunan pada rumah tanggamu. Taruh yang ibu-ibu, taruh tanganmu di bagian perutmu dan jamah kandunganmu. Katakan darah Yesus memberkati. Darah Yesus memberi mujizat. Darah Yesus memberi mujizat. Darah Yesus memberi mujizat dalam nama Yesus. Haleluya, ada mujizat. Ada mujizat. Haleluya. Mari semua kita nyanyikan bersyukur. Haleluya. Bersyukurlah. Dalam nama Yesus yang diberkati bersama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya minta kepada Bapak Ibu yang ada di rumah untuk menyisihkan persembahan buat Tuhan. Ambil dompetmu, ambil uangmu, dan berilah persembahan kepada Tuhan. Dan bawalah persembahan itu ke dalam gereja, masukkan ke dalam amplop, dan bawalah ke dalam gereja. Saya mengizinkan Bapak Ibu bisa mengirimkan satu orang anggota dalam keluargamu untuk membawanya ke gereja. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Haleluya. Mari sekali lagi kita pejamkan mata kita. Kita akan akhiri ibadah ini. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau melihat apa yang diperbuat oleh anak-anak-Mu pada hari ini. Mereka membawa sebagian dari harta yang mereka punya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka memberi dengan hati yang tulus, mereka memberi dengan hati yang ikhlas. Karena mereka menghormati Tuhan, mereka memberi karena mereka menghormati Allah. Mereka percaya kepada Tuhan. Tilik dari tempat maha tinggi apa yang diperbuat oleh anak-anak. Mereka yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan. Biarlah Tuhan tilik dari tempat maha tinggi. Ya Tuhan, hamba berdoa kepadamu, bukalah tingkap-tingkap sorga, sehingga dicurahkan berkat rohani dari sorga di atas. Bukalah mata air yang ada di bumi ini, sehingga mengalir dan terpancar keluar berkat-berkat jasmani. Dan semuanya itu memenuhi usaha pekerjaan mata pencarian anak-anakmu. Sehingga tidak ada lagi anak-anakmu yang mengalami krisis ekonomi, kesulitan keuangan, kesulitan kebutuhan-kebutuhan pokok. Apa saja yang mereka perlukan, Tuhanlah yang mencukupkannya. Tuhanlah yang menjadi sumber berkat. Dan Tuhanlah yang memberkati. Berkat 30 kali ganda, berkat 60 kali ganda, dan berkat 100 kali ganda dilimpahkan Tuhan atas anak-anakmu semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintah kami ya Tuhan.
Presiden Jokowi, para menteri, para pimpinan-pimpinan daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, kelurahan, RT dan RW, semuanya Tuhan Oh Tuhan, kami berdoa juga buat aparat keamanan TNI dan Polri ya Tuhan. Kami berdoa bagi para dokter dan para perawat, semua yang bertugas merawat mereka yang sedang sakit, terjangkit, terkena virus COVID-19 ya Tuhan. Oh para perawat, mereka-mereka yang sedang sakit terbaring di rumah sakit, di rumah-rumah isolasi Tuhan, yang mereka sudah positif, mereka yang PDP, yang mereka yang ODP ya Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa semuanya biarlah kasih karunia Allah dinyatakan, biarlah kekuatan Allah dinyatakan bagi Indonesia, bagi pemerintah. Kami berikanlah hikmat dan akal budi untuk mengatasi semuanya ini, untuk memimpin, mengatur negara ini dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Para dokter berikan kekuatan dan kesehatan, oh kepada mereka ya Tuhan yang sudah terpapar dengan virus ini. Tuhan tolong sembuhkan ya Tuhan dalam nama Yesus. Oh mereka yang Tuhan masih ODP ya Tuhan, diisolasi ya Tuhan, di karantina, Tuhan tolong jauhkan daripada virus ini Bapa. Terlebih khusus kami anak-anak-Mu, kami hamba-hamba-Mu. Tuhan kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus proteksi kami. Kuasa kemuliaan Allah menjaga, melindungi kami, bungkus kami dengan tangan-Mu yang penuh kasih Bapa. Kami bersatu hati, kami tolak semua virus itu dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Jauh dari rumah kami, jauh dari keluarga kami, jauh dari kehidupan kami. Kami percaya Engkau sedang beracara di dalam Indonesia, dalam negeri kami. Engkau sedang menyatakan kemuliaan di dalam negeri ini Tuhan. Engkau sedang merancang sesuatu yang indah dalam negeri ini. Kami percaya ada rencana Tuhan yang indah di balik semua peristiwa ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Mari tadahkan tanganmu dulu. Kita akan tamatkan menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi imamat rajani, umat yang disayang dengan kepunyaan Allah sendiri, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta perhimpunan penyertaan damai sejahtera yang melimpah dari Roh Kudus, jadi milik bagian kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Diberkati engkau di rumah, diberkati engkau di luar rumah, diberkati saat engkau tidur dan bangun, diberkati saat engkau sedang bekerja dan tidak bekerja, diberkati rumah tanggamu, diberkati seluruh anggota keluargamu, dan apa saja engkau berbuat, engkau kerjakan, engkau dibuat Tuhan berhasil, engkau sukses, engkau menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua berkata amin. Informasi buat kita semua Bapak Ibu, bahwa pada hari Minggu dari tempat ini kami akan mengadakan kebaktian kebangkitan Yesus Kristus pada jam 9 pagi. Jam 9 pagi kami mohon Bapak Ibu mempersiapkan diri di rumah dan mengikuti live streaming yang kami siarkan melalui grup YouTube, melalui grup VCS, Facebook, dan siaran tunda di YouTube Efrat Power. Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore, selamat Paskah, haleluya.